Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama kelompok Linux akan memperkenalkan diri dimulai dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Adi Prayori dengan NIM F1E1222141. Perkenalkan, saya Ahmad Dayy Setiawan dengan NIM F1E1222151. Perkenalkan, nama saya Niken Widya dengan NIM F1E1222156. Perkenalkan, nama saya Nurul Humayroh dengan NIM F1E1221085. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan perkembangan teknologi di negara berkembang, yaitu negara Indonesia. Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat di era modern tak terkecuali di Indonesia. Teknologi informasi mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas penting yang digunakan orang sehari-hari. Menurut Bambang Warsita, teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, userware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, maupun mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Internet merupakan salah satu hasil teknologi informasi, adalah sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Bahkan sekarang di Indonesia telah muncul yang namanya desa digital, di mana memanfaatkan internet untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia ternyata dimulai dengan masuknya radio dan televisi. Mulanya memang radio yang masuk duluan ke Indonesia. Radio telah mengudara di Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Radio pertama kali di Indonesia bernama Nederlands Indie Hindia Belanda atau BRV Batavia Radio Vereniging di Batavia, yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925. Jadi, setelah 5 tahun di Amerika Serikat dan 3 tahun di Inggris dan Uni Soviet. Sedangkan industri televisi sudah dimulai sejak 4 Agustus 1962 bertepatan dengan pembukaan Pesta Olahraga se-Asia 4 atau Asian Games di Senayan. Sejak saat itu, Televisi Republik Indonesia atau yang disingkat dengan TVRI hadir, yang hingga kini siarannya sudah dapat menjangkau hampir seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia kemudian berlanjut dengan peluncuran satelit Palapa, peluncuran sistem komunikasi satelit domestik yang dimulai pada tahun 1975 dan berakhir pada tahun 1976 dicapai Canaveral Air Force Station Launch 17 menggunakan roket tol Delta 2914. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia semakin pesat karena hadirnya internet. Sejarah internet pertama kali di Indonesia dikenal pada tahun 1990-an. Internet terbukti menjadi teknologi yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Hal ini didukung dengan fakta untuk menjangkau pengguna sebanyak 60 juta orang memerlukan waktu 30 tahun untuk radio, 15 tahun untuk televisi, dan 3 tahun untuk web dengan aplikasi. Satu contoh teknologi yang dipasarkan di Indonesia yaitu Polytron. Polytron merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama pertamanya yaitu PT Indonesian Electronic dan Engineering. Kemudian pada tanggal 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Elektronik, lalu berubah lagi menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Polytron merupakan perusahaan non-rokok pertama yang dimiliki oleh Hartono bersaudara, dengan modal berdiri 50 miliar. Kata Polytron sendiri berasal dari dua kata, yaitu poly yang artinya banyak dan elektronik. Awalnya kerjasama dibangun dengan Philips dan Salora dengan bentuk transfer teknologi. Produk pertama yang dikeluarkan perusahaan ini yaitu TV hitam putih pada tahun 1979 yang sampai sekarang masih menjadi produk utamanya. Sejak tahun 2000-an, cakupan produknya diperluas. Dari yang awalnya hanya televisi dan audio saja, sekarang telah menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik. Barang yang dihasilkan oleh Polytron ialah speaker, televisi, lemari es sejak akhir 2000,
mesin cuci sejak tahun 2010, AC sejak awal tahun 2000, ponsel cerdas sejak 2011, dan masih banyak yang lainnya. Polytron memiliki dua pabrik masing-masing di Kudus dengan luas 70.000 meter kubik dan di Sayung Demak dengan luas 130.000 meter kubik, merupakan pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah dengan karyawan lebih dari 10.000 orang dengan 11 kantor perwakilan, 5 dialer resmi, dan 50 pusat layanan yang meliputi seluruh Indonesia. Polytron juga mempunyai divisi Research and Development atau pengembangan produk yang diperkuat dengan total 500 orang ahli dalam berbagai bidang teknologi. Ini dilakukan untuk selalu siap merespon perkembangan teknologi yang terjadi di pasar Indonesia. Kesuksesan yang didapatkan Polytron merupakan hasil dari riset dan berbagai inovasi yang telah dilakukan. Perusahaan ini benar-benar membuat produk elektroniknya bukan sekedar merakit. Bahkan, desain perusahaan ini beberapa di antaranya sudah dipatenkan sebagai bentuk otentik dari Polytron. Usaha brand anak bangsa ini dalam menembus pasar internasional tidaklah mudah. Skeptisme terhadap kualitas barang elektronik menjadi kendala di awal-awal Polytron masuk pasar global. Polytron sempat harus mengubah tampilan dan merek ketika pertama kali mengembangkan penjualan di Jerman. Hal ini dilakukan agar tampilan produknya lebih tampak seperti buatan Jerman. Padahal produk yang dikirimkan sudah build up dan siap pakai. Meski begitu, kerasnya perjuangan perusahaan ini pun kini membuahkan hasil. Polytron pun akhirnya berhasil diekspor ke berbagai negara di dunia.